Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana proses restoratif justice biasanya berlangsung. Seperti 1. Identifikasi kasus. Seperti kasus yang dapat diatasi melalui pendekatan restoratif justice yang diidentifikasi. Biasanya, kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah atau kasus yang melibatkan anak-anak atau perempuan sering menjadi kandidat untuk pendekatan ini. 2. Persiapan. Persiapan dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami proses restoratif justice dan memberikan persetujuan untuk berpartisipasi. Ini melibatkan menjelaskan tujuan, prosedur, dan harapan dari proses ini kepada semua pihak yang terlibat. 6. Pertemuan awal. Pertemuan awal diadakan antara pelaku, korban, dan mediator atau fasilitator restoratif justice. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan, memahami perspektif masing-masing pihak, dan juga membahas konsekuensi tindakan kriminal. 3. Dialog dan mediasi. Proses dialog dan mediasi dilakukan. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana proses restoratif justice yang biasanya berlangsung. 1. Identifikasi kasus. Kasus yang dapat diatasi melalui pendekatan restoratif justice diidentifikasi. Biasanya kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah atau kasus yang melibatkan anak-anak atau perempuan sering menjadi kandidat untuk pendekatan ini. 2. Persiapan. Persiapan dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami proses restoratif justice dan memberikan persetujuan untuk berpartisipasi. Ini melibatkan menjelaskan tujuan, prosedur, dan harapan dari proses ini kepada semua pihak yang terlibat. 3. Pertemuan awal. Pertemuan awal diadakan antara pelaku, korban, dan mediator atau fasilitator restoratif justice. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membangun kepercayaan, memahami perspektif masing-masing pihak, dan membahas konsekuensi tindakan kriminal. 4. Dialog dan mediasi. Proses dialog dan mediasi dilakukan di bawah bimbingan mediator atau fasilitator. Pelaku dan korban diberi kesempatan untuk bicara tentang pengalaman mereka, emosi yang terkait, dan juga dampak dari tindakan kriminal. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pemulihan, rekonsiliasi, dan kesepakatan yang adil semua pihak yang terlibat. 5. Kesepakatan dan tindakan lanjutan. Jika semua pihak mencapai kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam bentuk tertulis. Kesepakatan ini dapat mencakup permintaan maaf, pembayaran ganti rugi, kerja sosial, atau tindakan yang lain sesuai dengan kasus tersebut. Tindakan lanjutan juga
dapat diatur untuk mencegah pelaku yang mengulangi tindakan kriminal. Dan yang terakhir, keenam, pemantauan dan evaluasi. Setelah kesepakatan dicapai, proses pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kesepakatan dipatuhi dan pemulihan terjadi. Jika ada pelanggaran kesepakatan, langkah-langkah yang sesuai dapat diambil. Penting untuk dicatat bahwa proses restoratif justice dapat bervariasi tergantung pada negara, yurisdiksi, dan kasus yang sedang ditangani. Setiap kasus harus diperlakukan secara individual dan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada analisis saya tentang kasus yang telah diberikan dari dosen untuk diberikan kepada saya untuk supaya menganalisis kasus tersebut. Mungkin apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Yahya Ayasi. Di sini saya akan menyelesaikan analisis tentang suatu kasus yang bisa atau dapat dikatakan sebagai bentuk dari restoratif justice. Restoratif justice adalah pendekatan yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan retributif justice yang lebih fokus pada hukuman dan pembalasan. Dalam konteks suatu kasus, analisis yang membuat kasus tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk restoratif justice adalah melibatkan beberapa faktor seperti 1. Fokus pada pemulihan, yaitu pendekatan restoratif justice yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Hal ini melibatkan proses dialog dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkait. 2. Partisipasi semua pihak, yaitu dalam restoratif justice, semua pihak yang terlibat dalam kasus, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Ini memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, emosi, serta harapan mereka. 3. Pemulihan dan rekonsiliasi, yaitu tujuan utama dari restoratif justice adalah mencapai pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini dapat dicapai melalui proses seperti mediasi, pertemuan restoratif, atau reparatif board. 4. Fokus pada keadilan yang holistik, yaitu seperti restoratif justice melihat keadilan sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar hukuman. Pendekatan ini mengakui pentingnya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan hubungan yang rusak.